Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Pertama, marilah kita sampaikan syukur alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Tidak seperti saudara-saudara kita di tempat lain. Pada saat ini banyak kurang. Tetapi alhamdulillah mereka juga masih melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Jamaah Tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya tidak ingin mengulas banyak hal baik yang sudah diulas oleh para ustadz sebelumnya. Cerita tentang fadilah bulan Ramadan sudah diceritakan. Fadilah sedekah pada bulan Ramadan. Cerita tentang nuzul Quran, Lailatul Qadar, semuanya sudah disampaikan dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang disarankan oleh para ustadz kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat isu yang sederhana. Sudah lama saya perhatikan, tapi terakhir hal itu muncul kembali dan itu memicu saya untuk sharing dengan ibu dan bapak sekalian. Pada satu acara kira-kira 3-4 hari yang lalu saya hadir di sebuah acara yang namanya Nuzul Quran. Dalam acara ini dibungkus dengan berbagai kegiatan yang baik, sedekah untuk para yatim piatu dan seterusnya. Bagus banget. Penceramanya juga bagus, MC-nya bagus, yang hadir juga para pejabat, para intelektual. Tapi ada satu yang menurut saya tidak pas, dan ini terjadi berkali-kali. Apa itu? Tentang adab kita mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Waktu itu ada qori yang suaranya sangat indah, kemudian dilanjutkan dengan tilawatul Quran, terjemahan syari tilawah. Saya tidak komentar tentang qorinya, tapi saya menyesal adalah ketika Quran dibaca, sebagian besar itu baca HP masing-masing. Mudah-mudahan nggak terjadi di sini. Sebagian besar membaca HP. Kalau HP-nya itu isinya ayat Al-Quran, ngecek apakah betul apa tidak, itu bagus ya. Tapi melihat jarinya itu scrolling. Adab kita ketika Al-Quran dibacakan. Yang menyedihkan lagi, beberapa di garis terdepan bukan mendengarkan tapi ngobrol, bincang-bincang kanan kiri. Ini bukan hal yang pertama setahu saya. Dalam banyak kegiatan, misalnya terutama di akad nikah. Acara akad nikah, kalau kita yang beragama Islam biasanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Coba perhatian Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran dibacakan, masing-masing ngobrol.
Saya bayangkan, andikan kita kepala kantor, kita berpidato, kemudian anak buah kita tak mengenalkan kita, apa yang kita rasakan? Pasti tersinggung. Al-Quran ini wahyu Allah, the words of Allah, bukan kata-kata Nabi Muhammad, kata-kata Allah yang punya dunia seisinya gitu. Ketika bosnya pidato semua diam, tapi ketika Al-Quran dibacakan ngobrol masing-masing. Adab kita terhadap Al-Quran yang sedang dibacakan. Ibu dan bapak sekalian, Al-Quran sudah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Ini bunyi Al-Quran deh. Ini bunyi Al-Quran, bukan pendapat ulama. Ketika Quran dibacakan, dengarkan. Ini perintah. Dan kita nggak ada yang, saya kira semuanya kita tahu makna ayat ini. Hanya saja banyak di antara kita yang ignorance, yang nggak begitu peduli, nggak begitu peduli. Hadirin jamaah tarawih yang saya muliakan, dalam bagian ayat Quran juga banyak dinyatakan inna Qur'anu karim, Al-Quran itu yang mulia. Quran itu mulia. Ya. Jadi banyak ulama mengatakan Quran itu bukan makhluk, karena itu kata-kata Allah. Banyak sekali peristiwa seperti ini dan kita saksikan berkali-kali. Saya juga heran, apa karena nggak ngerti Al-Qurannya sehingga tak peduli gitu, ataukah karena tidak bisa mengikuti gitu ya, atau karena itu tadi nggak peduli, ignorance bahasa Inggris. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Selain itu ada yang harusnya kita koreksi dan kita tahu semua bagaimana adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Tentu kalau proses belajar Al-Quran kan mulai dari iqra dulu, habis itu makhrajnya, panjang pendeknya. Dan ketika kita ngajari anak kita iqra, kemudian langsung diajak mengerti maknanya, bingung. Nah, tapi ketika kita sudah tahu bagaimana membaca dan seterusnya, maka yang menurut saya perlu kita perhatikan adalah adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Ketika saya masih di pesantren, kiai itu seringkali negur kita ketika ada santri baca Al-Quran, naruhnya persis sejajar dengan kelamin kita, bersila, Qurannya ditaruh di atas paha kita. Itu kiai langsung negur, posisi Al-Quran harus di atas kaki kita. Pernah suatu ketika setelah selesai gaji, santri semburan di antara mereka bawa Qurannya itu di ketiak, karena sini bawah. Langsung kiai teriak itu. Begitu pula ketika ada santri nyampur antara Quran dengan buku yang lain, dicampur jadi satu. Diranya ditaruh, sederhana ini, tapi ini cara kiai mendidik santrinya untuk memuliakan Al-Quran. Naruh saja, you nggak boleh naruh sesuatu di atas Quran. Kitabkah? Kata santri ini kitab kiai, nggak bisa. Kitab tidak bisa disejajarkan dengan Al-Quran, apalagi buku yang lain.
Ini harus perhatikan pada kita gitu. Apalagi misalnya ada HP, habis kita HP-nya taruh di atas Quran. Memang tidak haram, tapi adabnya yang ya bahasanya tidak beradab. Itu cara bawa saja dan cara nyimpan. Saya sih tidak menemukan di masjid ini sudah bagus, ada Al-Quran ditaruh di atas dan tidak pernah ada Al-Quran di bawah. Ini sudah sesuai dengan adab yang diajarkan dari ulama. Ya. Jadi cara baca juga ada adabnya, cara nyimpan juga ada adabnya, cara membawa juga ada adabnya. Jangan sampai bawa Quran ditaruh di joknya motor. Memang kadang-kadang banyak yang menyalahgunakan Quran itu dibungkus kecil, ditaruh gantungan mobil, tapi gak pernah dibaca. Kata dia, saya menghormati Al-Quran meskipun gak pernah baca. Ini sederhana. Kita nggak usah melihat mereka-mereka yang membakar Quran dan seterusnya. Kita saja adab kita yang harus kita perbaiki. Kiai kami waktu itu mengajari, kalau mau bawa Al-Quran taruh di dada sebelah kanan, jangan dibawa di bawah ini, taruh di dada. Itu cara diantaranya yang paling gampang untuk memuliakan Al-Quran. Sampai ada yang berpendapat jangan sampai bawa mushaf ke WC. Meskipun ada mengatakan gimana kalau misalnya nanti takut hilang kiai. Nah, kalau ada alasan ya, tapi masa orang mencuri Al-Quran, apalagi bawa Quran sambil beol gitu. Perasaan kita ini sederhana, tapi sering kali itu nggak diperhatikan oleh banyak di antara kita. Dulu kami di pesantren juga diajari adab, ini adab ya, bukan wajib, adab. Sebelum baca Quran, cium dulu Qurannya. Sesudah selesai baca, cium lagi Qurannya. Ada yang mengatakan, nah ini dulu nggak ada. Ya memang dulu mushaf itu kan baru terbit pada zamannya Utsman bin Affan. Pada zaman Rasulullah Quran itu tersebar di mana-mana. Makanya kemudian sejak Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan dengan Utsman bin Affan, banyak syahid hafid Al-Quran yang syahid di perang. Ini kalau tidak ditulis, generasi yang akan datang tidak akan bisa membaca Al-Quran. Memang kadang-kadang, emang apa salahnya mencium Al-Quran? Kalau kita dapat piala saja, habis juara dunia dan seterusnya, medalinya itu dicium karena prestasi. Bagi kita pengedar bendera merah putih, bendera dicium. Itu menghormati. Lagi-lagi ini bukan wajib, tapi ini sebuah adab, semua adabnya. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Ada isu lagi yang barangkali karena waktu nggak bisa kita sampaikan, tapi ini menjadi concern kita. Bagaimana kalau mushaf itu ada di HP kita? Boleh nggak HP dia kita ciumin gitu? Kenapa? Di situ ada Qurannya. Apakah kita perlakukan adab yang sama antara HP yang di situ ada ayat-ayat Al-Quran? Ini barangkali perlu dibahas secara khusus, tapi ini perkembangan yang plus minus gitu. Di HP kita ada Al-Quran, di HP kita ada Sahih Bukhari Muslim, di HP kita ada berbagai macam kitab. Bahkan kalau mau belajar qiraah, ya, di situ juga ada, di YouTube juga ada, qiraah Sab'ah juga ada, Nahwan juga ada, semuanya ada.
Meskipun juga campur di situ macam-macam, ada yang bagus, ada yang macam-macam. Saya ingin sampaikan satu penelitian yang barangkali ini juga menjadi concern kita ya. Kita dapat namanya bonus demografi. Bonus demografi itu tidak dinikmati oleh negara-negara maju yang sekarang seperti Eropa, Jepang, Amerika dan seterusnya. 2045 penduduk kita hampir 70% itu penduduk yang produktif. Dan itu tidak dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Karena itu pemerintah mencanangkan tahun emas 2045. Tapi membaca penelitian berbagai lembaga, terutama pelindungan anak, ya, Komisi Perlindungan Anak. Anak-anak kita sudah cenderung, mungkin bukan di jamaah kita sekarang, Kak, senang sekali melihat anak-anak muda sholat subuh dan seterusnya. Tapi statistik menunjukkan hampir 2.300.000 pemuda kita tahun ini itu sudah terkapar dengan drum. Jadi bonus demografi kita yang diberikan oleh Allah ini juga belum tentu akan kita nikmati. Kecuali kita orang tua harus mengarahkan anak cucu kita. Dan bulan inilah, pada 30 hari bulan Ramadan, waktu yang tepat bagi kita minta kepada Allah agar anak-anak cucu kita tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.